Orang Mesir juga punya kalender jauh sebelum Julius Agung, jauh sebelum Kaisar Julian. Karena Julian yang merevisi kalender datang ke Mesir. Kalender itu dilanjutkan oleh gereja Ortodok yang dinamakan bukan Omaria, kalender sistem bulan, bukan Samsia, sistem matahari, bukan lunar solar system, gabungan antara dua kalender seperti kalender Yahudi dan Tionghoa, tapi yang disebut sistem Kawakibia, sistem bintang. Karena kalender Mesir itu didasarkan atas peredaran bintang Sirius, bintang yang paling terang pada pagi hari, jumlahnya tepat, tidak ada kehabisannya. Ini lebih akurat daripada kalender Masehi. Inilah yang dipakai di Mesir. Maka ketika merayakan Natal, rayakanlah Natal dari Kristus itu tanggal 25 bulan Yahudi Islam atau tanggal 29 bulan Mesir Kiyah. Sore, Shalom. Bapak Ibu, ini kali pertama dari tahun ini kita mengawali tahun baru dengan apa yang tadi disampaikan Pak Krista, yaitu apa namanya? Ngaji Rasa Sejati. Kenapa Rasa Sejati? Karena gereja-gereja di Tanah Jawa, baik itu GKJW di Jawa Timur, GKJ di Jawa Tengah, GITJ Gereja Injili Tanah Jawa, GKJTU, itu sesungguhnya pertama kali munculnya justru dimotori oleh para tokoh yang disebut kiai, mulai dari Kiai Tunggul Wulung atau Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Dulu nama muda beliau itu adalah Raden Tondo Kusumo, dan ketika menjadi Demang di wilayah Kediri, namanya adalah Demang Atmodirejo. Setelah dikejar-kejar oleh Belanda karena keterlibatannya dalam perang di Ponorogo, lalu beliau memakai nama samaran yaitu Abdullah. Namun akhirnya perjumpaannya dengan Kristus di Gunung Kelut, lalu beliau dibaptis dengan nama Ibrahim, sehingga namanya Kiai Ibrahim Tunggul Wulung. Lalu ada muridnya yang namanya Raden, yang nantinya disebut dengan Kiai Sadra. Keduanya itu melahirkan komunitas Kristen di Jawa yang nantinya kemudian dikelola bersama dengan para sending di Belanda. Jadi sesungguhnya kekristenan itu tidak dibawa secara murni-murnian oleh Belanda, tidak, tapi itu perjumpaan antara budaya Jawa dengan kekristenan yang kemudian disentuh oleh pendidikan modern yang kemudian berkenalan dengan dunia barat. Jadi kalau bicara tentang dunia barat, itu bukan hanya Kristen. Kita pakai listrik, pakai pesawat telepon, sampai sekarang pakai HP, Google, itu semua sentuhan dengan dunia barat. Secara khusus adalah teknologinya diperkenalkan oleh yang disebut Israel laknatullah. Jadi kita laknat-laknat, tapi teknologinya kita pinjam tanpa kita tahu berterima kasih kepada orang-orang Yahudi. Karena itu melihat dunia itu tidak bisa model hitam putih, semuanya harus bernuansa. Bahkan mereka yang disebut kaum irhabi, kaum teroris yang mengacaukan banyak negara di dunia, itu teknologinya juga ikut teknologi barat. Nah, saudara-saudara, lalu Kiai Paulus Tosari itu salah satu dari, tapi tempat sembahyang yang dimuliakan parahyangan. Makanya orang ibadah di Jawa namanya sembahyang. Sembahyang itu bahasa Jawa kuno asli. Sebelum munculnya Hindu mengenalkan kata dewa, Islam mengenalkan kata Rob, kata Allah, Kristen mengenalkan kata Elohim, dunia Barat mengenalkan kata Lord, kata God. Kita menyembah Tuhan itu sembahyang. Yang itu Tuhan.
Nah makanya kalau orang yang beribadah kepada Tuhan sebagai tipahnya Tuhan, namanya tipah himbyang, maka wong disebut tiang. Benar ya? Kalau menikah tiang Jawi kemauan lumayan. Secara tidak sadar kita mengaku diri saya ini makhluknya Tuhan, ciptaannya Tuhan, namanya tiang. Tidak hanya di Jawa, kata aku di Bali titiang, di Jawa tiang. Orang yang sembahyang menyembah Tuhan, menyembah Sang Hyang, namanya sembahyang. Nah itu sebuah proses inkulturasi budaya. Tapi zaman sekarang ini kan rata-rata bahasa mau dijadikan agama, gitu kan? Musik mau dijadikan agama tertentu, ngaji dijadikan agama tertentu, dan biasanya orang Kristen itu ngalahan. Ya wis lah, kiai wis digawe tonggo ya itu rasan gawe kiai gawe pandito. Padahal pandito itu Hindu, pandit jadi pandita. Kita menghindari Jawa kita malah dapat Hindu kan, tapi orang apa-apa kecil di sebelah ini kebaca di sebelah ini kan itu kan. Tapi supaya kita tidak tahu akar sejarah kita, makanya tembang kita termasuk ketika Kiai Tosari menghubah Roso Sejati itu mau copot sudah ada. Ini mau copot itu sudah ada sebelum zaman Sunan Kalijogo. Wayang itu sudah ada sebelum zaman Wali Songo. Tapi kalau diaku jadi miliknya agama tertentu asal wis pokoke ora ngebom omahe tanggane ora apa-apa lah, yang penting damai. Tapi artinya apa? Kita yang menjadi milik bersama dari kebudayaan besar itu jangan kemudian ketika sudah diurus hak ciptanya oleh orang lain kita diam saja. Kiai itu warisan bersama, wayang itu warisan bersama. Jauh sebelum zamannya Islam, di abad ke-10, sekali lagi zamannya Dia Balitung, kita sudah mengenal istilah wayang itu. Sigaligi mawayang buat yang macarita bima yakumara icaka mawayang ramayana imamuk maganyol. Itu abad 10 itu. Tapi itu tahu bahasa Jawa abad 10? Namanya orang aja nggak ada, namanya Bambang itu nggak ada, Suwegno itu nggak ada. Itu zaman Jawa baru setelah abad 17 ke atas. Kata Bambang itu asalnya dari bahasa Sanskerta. Bamba, misalnya Bamba itu keturunan. Ang di sini itu kata penghubung. Misalnya Mangka artinya mongko bahasa Jawa baru. Jinatwa lawan Siwatatwa tunggal itu karya siapa? Sukasoma, karya Butan Tular. Mangka ing jinatwa, jadi mangkang jinatwa lawan Siwatatwa tunggal Bika tunggal ika tanhana dharma mangrua, itu Tantular 1380 Masehi. Mongko ing menjadi mangkang jinatwa, sesungguhnya walaupun pusat inti dari Jina itu Sang Hyang Buddha, lawan Siwa Tatwa dan esensi Siwa tunggal adanya, bineka yang beda-beda itu tunggal ika, sesungguhnya satu juga. Tanhana itu tanono bahasa Jawa sekarang. Dharma kebenaran, mangrua itu mangro itu artinya dualistik. Makanya sampun panjenengan mangro tinggal katanya. Mangro itu tidak satu tujuan. Makanya orang beragama itu fokusnya satu kepada Tuhan, namanya sembahyang. Jadi dulu wayang itu dimainkan untuk penyembahan kepada Tuhan. Mawayang buat yang memainkan wayang untuk Tuhan. Lakonnya apa Pak? Mantap gitu kira-kira kalau sekarang. Macarita, ceritanya Bima Yakumara, Bima ketika masih muda. Makanya di relip-relip candi Jawa Timur itu banyak gambarannya Bima kan, Bima Sena. Makanya nama saya Bambang Nur, itu Arab, Seno itu bahasa Jawa, jadi Sanskerta, Arab, Jawa asli. Yang maka Bamba itu sebetulnya seperti kata sambung tadi, Bamba Ajadwisa, keturunan dari Ajadwisa. Kalau di bahasa Jawa kan Bambang Ajadwisa, keturunannya itu
itu masih dilestarikan dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Tagalog Filipina. Kenapa Tagalog? Karena Tagalog itu satu rumpun dengan kita dulu, makanya menghitungnya 1, 2, 3 masih sama dengan kita. Ya, misalnya 1 itu asa, 2, 4, 5 aning, ini bahasa Tagalog. Kalau bahasa Jawa kuno 1 itu sa, siji itu sejak zaman Kartosuro, 1 itu sa, 2 itu 2, 3 itu telu, 4 itu 4, itu bahasa Jawa kuno. Bahasa Jawa baru siji, loro, telu, tadi itu. Tapi Bapak Ibu jangan lupa ya, kata sa dalam bahasa Jawa kuno masih dipakai sampai dalam ungkapan Jawa baru, misalnya sadumuk batuk sanyari bumi. Sa di sini 1, sadumuk batuk 1 sentuhan dahi, sanyari seluas 1 luasnya bumi. Sadumuk batuk sanyari bumi dan totoi kan apa nganti mati kan, seperti itu bahasa Jawa baru. Makanya ketuhanan yang Maha Esa itu dari bahasa Jawa kuno, tidak ada urusannya dengan Arab, nggak ada. Ketuhanan yang Maha Esa itu bahasa Jawa kuno, bahasa Bali kuno, bahasa Tagalog kuno. Itu akar kenusantaraan kita sebelum Kristen, sebelum Islam, sebelum Hindu, sebelum Buddha. Maka kalau orang Indonesia menjadi Islam, silakan berislam, tapi Islamnya harus berakar pada budaya Nusantara, bukan budaya Arab. Silakan yang Hindu Buddha menjadi Hindu dan Buddha, tapi harus berakar pada budaya Nusantara, jangan budaya India. Sekalipun kita banyak berhutang budi sama India, kalau kita menjadi Kristen jangan kita ke barat-baratan, mesti berakar pada budaya Nusantara. Dan jangan lupa dengan kenusantaraan kita. Ini saya kupas satu-satu, namanya juga ngaji. Ngaji itu kan artinya benar-benar menghargai, ngajeni pada warisan para leluhur. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, proses beragama itu terlepas dari intinya yang tidak bisa dikompromikan. Bagi orang Islam yang namanya inna dina indalahil Islam, itu silakan, tidak apa-apa dipakai, tapi jangan ganggu tetangganya yang tidak seagama dengan dia. Ya toh, silakan dia bersiar, berdakwah kemanapun boleh, tapi jangan paling merasa seolah-olah Indonesia itu hanya miliknya seorang. Berikan senyummu pada semua orang, tapi hatimu hanya milik seorang, kan begitu kan? Jadi orang beragama itu senyumnya untuk semua orang. Kalau orang beragama cemberut saja, itu artinya apa mas ganteng, rapaten ganteng itu ayu rapaten ayu kerusuhan, jangan begitu. Nah saudara-saudara, ini penting pesannya Pancasila. Makanya ngaji Kiai Tosari ini berkaitan bagaimana pengejauhan nilai-nilai Pancasila secara khusus berangkat dari desa Kristen yang namanya Peniwen, secara khusus Ringin Pitu. Nah kenapa Ringin kok harus 7? Zaman Mojopahit ya biasanya pengadilan itu dilakukan di bawah pohon beringin. Makanya Profesor Soeharto dulu zaman Bung Karno, ini kemana-mana zamannya Bung Karno, kenapa lambang keadilan kita terus Dewi Justisia yang matanya tertutup membawa timbangan? Nah itu kan dewinya orang Romawi. Kata Bung Karno, apakah kita punya simbol tentang keadilan? Ada, Bapak Presiden. Hukum itu tidak hanya menyangkut keadilan seperti dipahami orang Eropa, orang Barat. Bagi kita orang Indonesia, hukum juga adalah keseimbangan dan pengayoman. Makanya lambang pengayoman itu apa? Pohon beringin. Nah jumlah hakimnya namanya 7, makanya ada jekso kepitu. Ya, kalau dalam Majapahit itu adalah namanya Sabta Diaksa. Ya, karena itu kemudian undang-undang itu ditegakkan. Biasanya Pak Hong Narendra, raja didampingi oleh para abdi hukumnya itu mengadili rakyat di bawah pohon beringin. Makanya terus ada kata-kata Ringin Pitu. Meskipun saya ringin ora pitu, tapi masih terpelihara dalam istilah Ringin Pitu.
Makanya tidak usah juga kalau ada orang membakar dupa di pohon beringin kemudian Anda nyembah berhala itu, nyembah berhala. Kata berhala itu pinjaman dari Hindu. Kan kasihan orang Hindu, bahasanya dipakai, dipinjam, nggak bayar hak cipta, dikafir-kafirkan. Benar atau tidak? Kalau saya dikafirkan ya protes lah. Karena apa lu? Kamu sudah pinjam nggak pernah bayar. Berhala itu bahasa Sanskerta, masuk dari bahasa Jawa kuno. Apa yang nggak pinjam saudara-saudara? Tapi ketika bahasa itu dipinjam, dia sudah dimaknai secara baru. Nah itulah yang namanya kontekstualisasi. Tapi contoh misalnya, ketika kita melekan, ini sesungguhnya belum waktunya ini. Jam segini itu masih minum kopi biasanya. Belum waktunya. Nanti semakin malam, lingsir wengi itu semakin asik masuk ya. Makanya itu ada kembangnya. Ojo turu sore kaki, ya, jangan tidur pada waktu sore anakku. Ojo turu sore kaki, ana tuwang jagat nyangking bokor kencanane kena kanggo atetulak sandang kelawan pangan yaiku bagianipun wong melek sabarna primo gitu kan. Ojo turu sore kaki, ana dewa nganglang jagat. Coba dewa itu artinya apa kalau dalam ajaran Hindu? Dewa itu sakti-saktinya Sang Hyang Widi. Tapi ketika dipakai oleh orang Jawa Belangkonan, masa istilahnya Hindu tidak. Ketika Islam masuk, Kristen masuk, dewa itu dianggap utusannya Tuhan, mirip dengan malaikat. Makanya ojo turu sore kaki golek bengi, malaikat nggo bokor kencana bagi rezeki, kowe turu lagi bagi. Ini saudara-saudara. Makanya bagiannya wong sing melek, wong sing sabar, wong sing nrimo. Nilai-nilai universal seperti ini ada pada semua agama. Tapi bagi orang Kristen, tentu kita perdalam penghayatannya, kita perdalam refleksinya melalui Injil suci. Ya itulah yang dibawa oleh Kiai Tosari. Makanya rasa sejati, rasane murid iku. Ini kembangnya apa coba? Gambu, ya kan? Apa tujuannya gambu itu? Anggambuk kersaning yang menjadi tergila-gila dengan Tuhan. Kalau saudara-saudara kalau dadi waktu jaranan terus ada gambu itu kan ditambani itu kan, artinya apa? Orang begitu mabuknya tentang eksistensi ilahi, saking mabuknya jadi mabuk agama, bener gak? Maka kalau mabuk aja kena menang gitu. Kalau gambu boleh, tapi gambu kersaning yang agung. Itu makanya rasaning urip itu krono momor pamoring sawujud. Semua wujud ini kan sebetulnya ekspresi daripada ciptaan Tuhan. Jadi kalau saudara jiwit paha bapak ibu saudara sendiri rasane loro, yaitu jiwit koncone. Kalau kita minum manisnya madu kita merasakan, ya ingatlah pada orang lain juga membutuhkan manisnya madu. Kan seperti itu. Nah ini saudara-saudara, nah secara khusus hari ini masih dalam suasana tahun baru Januari. Katanya bapak-bapak pendeta dan ibu pendeta, satu pendeta ya, bapak-bapak pendetanya kan banyak, ada Pak Triska ini Magdet Pandito, lalu kalau Pak Suwikno sudah lengser ke pendidikan tapi tetap jadi Pandito, karena pendeta itu sebetulnya tidak pernah emeritus. Pendeta itu tidak pernah pensiun. Emeritus itu hanya soal tata gereja, tapi fungsi kependetaan itu seumur hidup. Kemudian
Pendalamannya apa dalam konteks tahun baru ini? Ini saudara-saudara sering kali kan mendengar ceramah-ceramah dari orang yang mainnya kurang jauh. Dipikir kalau orang Kristen itu merayakan tahun baru itu sama dengan merayakan Dewa Janus. Dewa Janus itu kalau Anda lihat wajahnya itu ke depan dan wajahnya ke belakang. Itu artinya kalau bahasa anak-anak muda tahun 90-an, itu masa lalu itu adalah kenangan, masa kini itu adalah kenyataan, hari esok itu adalah impian. Kira-kira seperti itu. Jadi itu hanya soal sistem kalender. Tidak ada kalau meniup trompet itu kemudian kaitannya dengan Dewa Janus, itu tidak ada. Kalau saudara pergi ke Ponorogo, ada trompet, tidak ada kaitannya dengan Dewa Janus. Trompet, trompet, kempul, kempul, gambang geran, ini ada hubungannya dengan Dewa Janus? Enggak ada lah. Ini Ponorogo ini, makanya mainnya yang jauh. Jadi apa kaitannya dengan Dewa Janus? Saya jelaskan begini ya. Ini masih tahun baru ini. Jadi kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi, tanggal 21 April, itu awalnya yang disebut dengan kalender Romanus. Romulus itu sebagai raja Roma pertama kali menetapkan kalender. Sistem itu dinamakan Ab Urbi Condita, setelah berdirinya kota Roma. Jadi hitungan tahun kita dulu itu setelah berdirinya kota Roma. Kira-kira abad ke-7 sebelum Masehi, tanggal 21 April. Tapi peredaran yang dipakai itu Samsia, yaitu lunar solar system, solar system. Pakai peredaran matahari. Berapa hari bumi mengelilingi matahari? 364 hari. Tapi sesungguhnya ada setiap 4 tahun sekali yang namanya kabisan. Jadi 364, 365, 4 tahun sekali. Waktu itu Raja Roma itu bulannya hanya 10. Nah ini kan bisa kacau ini, kan nggak cocok dengan hitungan peredaran matahari. Peredaran bulan dengan matahari nggak cocok. Bulan pertama itu namanya Maris. Kenapa Maris? Karena Maris itu artinya musim semi, ya. Lalu Aprilis, Mai, Maius itu karena dewa, namanya dewa. Kemudian Juni itu dewa perang, Juno. Kemudian dulu namanya bukan Juli, tapi namanya hanya hitungan 1, 2, 3 sampai 10. Jadi 6 Sektilis. Kemudian yang ke-7, 8, 9 Okto, kemudian Noven, Desen. Noven itu 9, Okto itu 8, Desen itu 10. Karena kekacauan kalender ini, karena nggak cocok, cuma 30 hari, lalu disempurnakan oleh seorang namanya Kaisar Julius. Kaisar Julius itu kemudian mengirimkan orangnya ke Alexandria, Mesir. Kenapa ke Alexandria? Ahli-ahli astronomi itu pusatnya di Alexandria. Saudara bisa bayangkan, abad pertama 2-3 sebelum Masehi, Alexandria sudah punya perpustakaan besar dengan koleksi 400.000 buku. Bayangkan, kota kedua peringkat terbesar perpustakaannya itu adalah Pergamus. Pergamus itu sekarang namanya Bergama. Itu salah satu dari 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Namanya Pergamus, koleksinya 200.000 buku, abad pertama. Lalu yang ketiga Efesus, juga salah satu dari 7 gereja di Asia Kecil yang digembalakan pimpin oleh Rasul Yohanes putra Zebedius. Koleksinya 150.000 buku. Makanya bukan hal yang aneh apabila ketika Roma terjadi kekacauan kalender, dia menyuruh ahli kalendernya pergi ke Mesir. Orang Mesir sudah punya kalender Mesir kuno, 12 hari 12 bulan atau kadang-kadang 13
bulan. Itu tergantung menyesuaikan menit dan detiknya. Setelah dari Mesir itulah diusulkan, revisilah kalender ini tahun 46 sebelum Masehi, lalu tambahkan 2 bulan sebelum Maris, lalu ditambahkan 1 bulan namanya Januari. Kenapa? Karena orang Roma waktu itu belum Kristen, itu jauh sebelum zaman Kristen, makanya ya sebutannya dewa kayak tadi kita itu loh. Dewa, dewanya kan beda, tapi pemaknaannya secara Kristiani, secara Islami tidak lagi dewa di zaman sebelumnya. Maka ditambahkan 1 bulan namanya Januari plus Februari. Februari itu ucapan syukur menjelang memasuki tahun baru bulan Maret atau bulan musim semi. Maka jadilah Januari, Februari, seterusnya Maret, April, Mei sama, Juni sama. Juli itu namanya dulu Sektilis, digantikan dengan Juli karena Kaisar Julian yang merevisi kalender. Setelah zamannya Kaisar Agustus dilantik sebagai Raja Yahudi oleh pemerintahan Roma, ditambahkan nama bulan yaitu bulan Agustus untuk memperingati Kaisar Agustus, ditambahkan itu zamannya satu itu namanya bulan Agustus. Lalu setelah Agustus, September, Oktober, November, Desember itu masih sama, artinya 10, 9, 8, 7. Tapi sekarang Desember kan bukan bulan 10 lagi, bulan 12, akibat ada tambahan 2 bulan sebelum bulan Maret. Di Timur Tengah dalam kalender-kalender kuno semuanya diawali pada musim semi, dan musim semi itu bulan Maret. Makanya orang Yahudi ketika dulunya di Mesir kemudian masuk ke tanah perjanjian, mereka punya kalender namanya kalender Yahudi. Nah, kalender Yahudi itu tidak satu juga Bapak Ibu, ada 2. Kalender orang Parisi yang diikuti oleh gereja mula-mula di Yerusalem itu kalender bulan, kalender Komaria. Sementara orang Yahudi yang lain namanya orang Eseni yang meninggalkan bagi kita temuan-temuan penting. Alkitab berusia lebih dari 2000 tahun sampai sekarang eksis di Israel. Ini teman-teman yang pernah ikut saya ke Israel, termasuk Ibu Nurul, pernah saya ajak masuk ke museum yang menyimpan Alkitab yang usianya 2150 tahun. Lalu kita di Indonesia mengatakan Alkitabmu palsu, palsu matamu itu loh dia. Enak aja kalau ngomong. Makanya saya itu jengkel. Saya ajak ke Israel. Ya itu Alkitab kita dituduh palsu. Datang ke Israel cuma foto-foto rugi sampean. Ayo masuk museum. Tapi kalau masuk museum ya lebih mahal sedikit membayarnya, $75. Tapi itu apa artinya dibanding dengan seumur hidup misalnya Andanya sekali ke Israel? Kalau tidak masuk museum Israel, di sana kita melihat naskah gunungan kitab Nabi Yesaya. Usianya tahun 150 sebelum Masehi. Jadi usia sampai hari ini 2150 tahun, eksis sampai hari ini. Hanya pada saat perang kemarin replikanya yang dipasang, tapi aslinya ditaruh di satu tempat yang tidak tahu. Nah kalau dibom, kan bukti sejarah hilang akhirnya. Nanti tambah keras mereka ngomong, kita palsu. Kok ada buktinya aja masih ngomong palsu, benar nggak? Nah makanya kita melawannya tidak usah melayan ayat lewat ayat. Itu nanti perang agama lewat sejarah. Saya ditanya, Yesus disalib apa enggak? Nggak usah dibahas, mesti disalib. Pasti disalib. Ojo moco Alkitab, rosa moco Alkitab. Nah kok bisa Pak? Alkitab itu kan kitab kita. Timbangannya Alkitabmu dinyek karo wong loro atimu. Lalu loro atimu gampang sepuh loh. Lah kalau sudah sepuh kemana alamatnya kalau enggak ke sana? Kita ini belum mau siap kapan aja Tuhan panggil. Tapi tugas kita belum selesai. Makanya doakanlah panjang umur untuk Pak Bambang, untuk Pak Krista, untuk Pak Wik, semuanya kita saling mendoakan. Kalau kita ngomong ego, kita sudah selesai kita. Ngapain kita harus nunda-nunda? Sekarang sakit, nanti juga akan sakit. Sekarang mati, nanti juga akan mati. Tapi tugasmu belum selesai bro. Tugas kita masih banyak. Makanya kita terus melakukan edukasi termasuk peniwan ini. Lah peniwan itu sudah mengenal Gusti Yesus sebelum saya loh. Benar loh ini.
masa kok yang ceramah kok malah saya? Mestinya kan bukan saya yang diceramai kok. Ya tapi enggak, betul di sebelah nih kebaca di bawah. Ya kan itu ya. Benar enggak? Nah itu soal kalender tadi. Kemudian setelah itu orang-orang Nasrani memakai kalender matahari. Jadi Yahudi kalendernya dua, kalender matahari dan kalender bulan. Nah sekarang soal kalender bulan. Kenapa orang Yahudi kalau Paskah pasti musim semi, tanggalnya bisa geser? Tapi misalnya musim semi sekarang tanggal 6, kemudian lagi nanti tanggal 14, kemudian lagi misalnya tanggal 17, balik lagi misalnya tanggal 5. Kenapa? Karena orang Yahudi mengkonversi kalender. Jadi kalender itu pakai peredaran bulan, ini orang Yahudi ya, dibandingkan dengan Roma tadi. Nah, tapi karena dia tahu antara kalender Yahudi yang basicnya bulan dan kalender Romawi yang basicnya matahari ada selisih 10 atau 11 hari setiap tahun. Sudah bisa bayangkan, kalau setahun 10 hari atau 11 hari, 10 tahun sama dengan 100 hari. 30 tahun sama dengan setahun, hampir setahun kan? 35 tahun misalnya sudah selisih 1 tahun, itu kan banyak. Makanya kalender Muslim itu mirip dengan kalender Yahudi. Tapi yang namanya Idul Fitri bulan Syawal itu bisa jatuh sepanjang Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Januari lagi. Kenapa? Karena tidak ada konversi bulan. Kalender Yahudi itu mirip kalender Cina, ada konversi bulan. Jadi untuk ngakali, ya bahasa mudahnya itu, untuk mengkalkulasi ketepatan kalender supaya Paskah tetap pada musim semi, itu dilakukan apa yang namanya bulan ke-13. Jadi setelah Adar, misalnya kan Nisan, itu ada namanya Adar Seni. Adar Seni itu artinya apa? Adar kedua. Kapan jatuhnya? 7 kali setiap 19 tahun. Jadi gesernya perayaan Paskah Yahudi itu tidak pernah sampai dari bulan ke bulan baru yang tidak pernah, hanya sekitar Maret April balik lagi. Karena apa? Ada konversi kalender. Inilah yang namanya kalender lunar solar system, gabungan antara kalender bulan dan kalender matahari. Nah Bapak Ibu, gereja mula-mula datang itu Yesus orang Yahudi, maka kalau perayaan agama ya perayaan Yahudi. Misalnya 3 kali hendaklah engkau harus mengadakan perayaan besar bagiku. Tempatnya di mana? Di Yerusalem. Itu disebutkan di dalam kitab Taurat ya, kitab Keluaran pasal 23 ayat mulai 14 sampai seterusnya itu. Dikatakan di sana, 3 kali dalam setahun hendaklah engkau mengadakan perayaan bagiku. Bahasa aslinya, kalot regalim tahap libasana. 3 kali, salot itu bahasa Arabnya kalata. Salot regalim itu hendaknya engkau mengadakan perjalanan. Dari kata regel artinya kaki, ya. Perjalanan li bagiku basana. Untuk apa? Hak itulah yang artinya perayaan besar. Maka Nabi Hagai kaitannya dengan perayaan besar. Kata hak ini kemudian menjadi bahasa Arab hajj atau haji, hujaj, ya, kata jamaknya. Makanya kalau orang Yahudi menyebut hak, orang Arab menyebut hajj, haji, itu asalnya dari kitab Keluaran ini. 3 kali dalam setahun hendaklah kau mengadakan hak bagiku. Seperti kata Gabriel menjadi Jibril, maka hak menjadi hajj, hakim menjadi haji. Nah itu apa yang disebut 3 perayaan hak besar ini? Paskah, Pondok Daun, dan Shavuot Pentakosta. Tapi ini Pentakosta Yahudi, bukan Pentakosta Kristen. Zaman Yesus belum ada pencurahan Roh Kudus kan? Jadi yang disebut Paskah itu apa? Paskah itu artinya keluaran dari tanah Mesir. Bapak Ibu membaca Alkitab, ada 10 tulah kan? Ada 10 tulah. Tulah yang terakhir itu adalah anak sulung mati. Orang Mesir kuno punya simbol, yaitu dewa berkepala anjing, namanya Anubis. Maka tidak ada satu anjing pun yang menggonggong di depan rumah orang Israel. Itu artinya apa? Yang kamu puja-puja, kamu dewakan sekarang sudah musnah. Karena pengendali segala sesuatu termasuk kematian itu bukan Anubis, dewa berkepala anjing, tetapi Tuhan sendiri, Allah Israel.
Makanya anak sulung mati. Dan apa Anubis tidak berdaya untuk menghadapi itu. Pada saat orang Israel taat pada perintah Tuhan, di depan pintu-pintu rumah orang Israel yang ada tanda darah anak domba lewat kematian itu, maka dikatakan Veraiti et hadam di dalam Keluaran pasal 12. Veraiti, dan apabila aku melihat et hadam, tanda darah itu, maka fesah lewatiku, fesati, aku akan lewat atas mereka alihem. Dari kata pesah, dilewati, itu menjadi Paskah dalam bahasa Arab, diambil dalam bahasa Indonesia hari Paskah. Jadi di Paskah itu apa? Hari di mana dilewati oleh kematian anak-anak sulung karena penebusan darah anak domba Allah. Maka dalam Kristen dihayati, Paskah Kristen adalah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Karena kalau setiap orang toh akhirnya mati, Yesus tidak pernah mati untuk selama-lamanya. 3 hari kemudian bangkit dan sekarang naik ke surga. Jadi lebih daripada dewa Anubis di Mesir kuno itu. Itulah Paskah Kristen. Nah, masalahnya antara Paskah Yahudi ke Paskah Kristen itu kan ada transisi. Saudara bisa bayangkan, orang Yahudi dulu ibadahnya gimana pada masa Yesus? Apa kita tahu ibadahnya seperti kita? Matur nuwun, terus kita tepuk tangan? Enggak. Zaman Yahudi kalau tepuk tangan itu di luar tembok, tidak di dalam. Jadi ketika berada di tempat ibadah, ketika mereka berada di arak-arakan di halaman, mereka nyanyi, tepuk tangan, di Mazmur dilakukan, itu ada tangga-tangga menuju kepada ruangan kudus. Nah, di ruangan kudus itu kemudian imam-imam dari 24 rombongan imam Lewi membakar ukupan. Ukupan ini menyan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi orang-orang Protestan kalau lihat orang Katolik pakai ukupan, ojo GR, Katolik nyembah berholo, enak menyanyi itu orang ngerti sejarah. Lalu namanya Imam Zakaria membakar ukupan, memang yang dibakar itu apa? Bukan yang dibakar itu telur goreng, yang dibakar bukan ikan, yang dibakar bukan menyan. Tapi sejak temenyan dipersembahkan kepada setan, setan yang dibawa pohon beringin, lah itu susah. Akhirnya apa? Dianggap yang pakai aslinya terus kalah dengan apa yang setelahnya. Makanya kalau ada teman-teman dari gereja-gereja karismatik, anti Katolik atau anti gereja ortodok, anti gereja kuno, kenapa beragama harus anti-antian? Kalau anti setan boleh, tapi kalau anti Protestan tidak boleh. Bener nggak? Maka saya bilang, lah Pak Pendeta dari gereja karismatik kalau berdoa untuk persembahan gimana? Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan hadiratmu ya. Mana dupanya? Benar nggak? Artinya doa itu muncul kan dari teks kitab suci. Persembahan yang harum itu kan persembahan dupa. Makanya padupan kencono itu kalau di gereja Katolik. Karena apa? Itu adalah salah satu ritual di bait suci. Zakaria membakar ukupan, itu tempatnya apa? Di ruangan kudus. Baru ada satu ruangan yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali Kohen Hagadol, setahun sekali pada perayaan Yom Kippur. Nah, saudara tahu pada saat kematian Kristus apa yang terjadi? Tirai bait Allah itu robek. Itu artinya tidak ada lagi batas antara Yahudi dan bukan Yahudi. Kalau non Yahudi, Goyim, Gentile termasuk orang dingin pitul itu kalau di Israel nggak diterima karena Goyim seperti saya, itu di luar itu. Nah, itu setelah zaman Kristus diperkenankan masuk, tapi masa transisinya kapan? Kan kita harus lihat, kan tidak mungkin gereja itu langsung seperti GBI, langsung seperti GBDI, sorak-sorak, kan nggak seperti itu. Ada masa transisi. Nah, kalau saudara tahu transisi awal dari Yahudi ke gereja, itu Anda lihat liturginya gereja ortodok. Itu transisi mula-mula. Makanya ukupan masih ada, ikonostasion itu misalnya tempat ini tempat yang dulunya ruangan maha suci yang dimasuki oleh imam yang merayakan korban suci, yaitu kudas atau perjamuan suci, itu hanya dimasuki oleh imam. Sampai sekarang masih ada. Tapi kalau di gereja Katolik ikonostasionnya sudah terbuka, yora bobon gitu kan, desa Talo patra kata orang Bali. Jadi setiap orang memiliki tradisi masing-masing, tapi jangan tradisi terkuningnya tidak kita kenal. Kalau tidak kita kenal, kesinambungan sejarahnya putus, termasuk kalendernya.
Kan begitu kan? Makanya jadi hingar-bingar carut-marut yang dirayakan itu, yang mengatakan Natal itu tanggalnya tidak jelas, itu perayaan Dewa Matahari yang diambil oleh gereja. Ya kok jadi kita percaya itu, termasuk saya dulu. Saya dulu kan percaya, tapi saya ini kan orang yang belajar jujur. Ya, tahun 2000 itu sebelumnya, setahun sebelumnya kira-kira, saya mengunjungi biara gereja Ortodoks Koptik di Wadi Elmatrum. Saya temukan sebuah buku ini, ada dua buku ini ya. Ini sama-sama ini. Ini. Nah, orang bingung, bahasa Arab Pak, namanya Kristen di Mesir, masuk bahasa Jawa, bahasa Coroko. Ya. Ini judulnya adalah Taklim al-Aba ar-Rusul al-Ma'rufah bidas kuliah. Jadi artinya ajaran dari bapak-bapak rasuli, apostolic fathers, yang terkenal dengan nama ad-Daskuliyat Didaskalia. Ini aturan tentang pasca transisi Yahudi Kristen abad awal sampai kenapa Natal dirayakan tanggal 25 Desember itu ada di sini. Dan ini ditetapkan oleh seorang pemimpin gereja di Alexandria namanya Demetrius pertama. Demetrius itu orang yang pertama kali mengkanonkan sinkronisasi kalender antara kalender Yahudi, kalender Masehi, dan kalender Koptik. Nah, saudara-saudara, ini ceritanya doa saja, tapi saya persingkat. Peradaban maju itu peradaban yang menciptakan huruf dan menciptakan kalender. Jawa itu peradaban besar, makanya menciptakan Hono Coroko. Itu bukti bahwa kita punya peradaban besar. Kita menciptakan tahun, namanya tahun Saka Jawa. Ketika Islam masuk ke Indonesia, itu carut-marut kalender itu luar biasa melanda Jawa pesisir. Kapan memperingati jatuhnya satu Syawal? Ada yang menghitung secara ru'yah, ada yang menghitung secara hisab. Tidak pernah ketemu. Akhirnya apa? Sultan Agung menciptakan kalender baru yang dikenal dengan kalender Jawa. Ditetapkan tanggal 8 Juli 1630 di Makam Sunan Tembayat di Klaten. Itu penetapan kalender Jawa. Kalender itu dipakai masih kalender Saka, tetapi hitungannya sudah memakai kalender Islam. Makanya antara Saka Bali dengan Saka Jawa sekarang beda. Di Bali masih memakai kalender zaman Haji Saka ini, tahun 78 Masehi. Misalnya kalau dalam kitab Pararaton ada Surya Sengkala, Sunya Nura Yuganing Wong. Sunya itu sepi, senyap, angkanya 0. Nura itu tidak, angkanya 0. Juga itu 4, ada Kerta juga, Dwara juga, Kali juga, jumlahnya 4. Wong itu 1. Jadi 0041 dibalik 1400. Karena tahun Jawa Hindu diawali tahun 78 Masehi, maka 1478 itulah yang disebut runtuhnya Majapahit. Ketika sastra Jawa zaman Hindu itu kemudian diterjemahkan ulang, disesuaikan ulang di zaman Islam yang masih intip-intip di pesisir utara, serat kondo bunyinya, sirno ilang kertaning bunyi. Tetap sama, 0041 dibalik 1400. Itu masa yang sangat penting bagi sejarah Tanah Jawa. Nah ini Tanah Jawa sekarang balik ke Alkitab lagi. Angel-angel wis pokoknya. Mulai-mulai angel-angel ora usah ngomong dewa mati, ora usah kemeruh. Ini angel tenang ini. Saudara-saudara, karena apa? Pengetahuan kita tentang kalender, tentang sejarah, tentang bahasa harus holistik. Orang kita percaya dengan ensiklopedia Britannica, itu dulunya sol infiksi, perayaan Dewa Matahari yang diambil oleh gereja. Ya kan? Penulis sentrinya itu tidak pernah membaca ini. Ini Anda cari di internet tidak ketemu ini. Jadi bukan berarti sekarang era internet Anda cari ini ketemu, belum ketemu. Kalau ilmunya masih sebatas Google, nggak usah macam-macam lah. Ini saya bacakan pasal 18. Itu dikutip ya. Pasal 18 itu awalnya pada zaman pemimpin gereja Alexandria yang ke-12 atau menurut hitungan lain yang ke-11 tergantung cara menghitungnya. Itu pada bab ke-18 yaitu pasal 18. Itu disebutkan tentang kapan kita merayakan Natal. Nanti disambung dengan Epifania dan seterusnya ini.
Ini pasal 18. Kapan ditetapkan? Nanti saya tunjukkan penetapannya kapan. Kira-kira bunyinya pasal 18 itu angka pertama. Ya ikhwatana, wahai saudara-saudara kita, tahfutu fi ayyamil a'yad, tetapkanlah pada hari-hari perayaan kita, maksudnya perayaan gerejawi, allati hiya id milad Arab, yaitu perayaan kelahiran Gusti kita Yesus Kristus. Wa kamaluhu fi qamsati wa isrin min syahri tasi'illati lil Ibraniyin, setiap tanggal 25 bulan ke-9 kalender Yahudi, kalender Ibrani. Jadi Natalnya Yesus itu tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani. Bulan ke-9 Ibrani namanya bulan Kislev, sekitar Desember dan awal Januari. Ya, kemudian yang kedua dikatakan, dan itu bertepatan allati huwa at-tasi'u wal isrun min syahri Rabi'il lati lil Masriyin, dan itu bertepatan dengan tanggal 29 bulan 4 Mesir. Nah, ini kita tidak kenal bulan Mesir itu. Yang kenal bulan Mesir itu malah orang Roma yang minta tolong sama Alexandria karena bulannya kurang 2 tadi, ditambahkan Januari, Februari. Itu Mesir. Nah, Mesir yang agung, Alexandria yang menjadi pusat peradaban, sekarang dilanjutkan oleh kekristenan. Apa tidak bangga, saudara-saudara? Nih, kalender besarnya Mesir itu sekarang diteruskan gereja, disahkan dengan gambarnya Yesus dan 12 rasul. Siapa yang tidak bangga? Ayo sekarang, Al-Azhar itu tidak punya ini, karena Islam baru datang abad ke-8, Kristen lebih awal datang ke Mesir. Makanya kearifan budaya peradaban kalender Mesir dilanjutkan oleh gereja Ortodok, tidak oleh Islam, tidak oleh Kristen Katolik, tidak oleh Kristen Protestan, karena warisan sejarah tertua. Makanya saya selalu menggunakan pendekatan, kalau Anda mau jadi Protestan silakan, tapi jangan terlalu Protestan. Kalau Anda mau jadi Katolik silakan, tapi jangan terlalu Katolik dan kekatolik-katolikan. Kalau Anda mau jadi karismatik silakan, tapi nggak usah nemen-nemen lah. Karena kalau Anda nemen-nemen, dapatnya hanya aliran karismatik, aliran Wesleyan, aliran Calvinis. Terus saya ditanya teman saya, Pak Bambang aliran apa? Aku rasa senang aliran, aku langsung ke samudranya. Makanya bacaannya banyak, karena bukan aliran ke samudra. Saya ajari orang-orang Peniwen supaya kita memiliki peradaban besar nantinya. Belajarlah dari mana saja, kepada siapa saja, senyampang laut masih luas sebelum hari kiamat. Jangan ke sungai, ke lautnya langsung. Kalau ke sungai cuma dapat water tadi yang saya makan itu, nggak dapat ikan hiu. Benar nggak? Lah ini tahun 189. Lah gitu ada yang bantah saya, dan saya dibantah senang aja, nggak apa-apa. Mengkoreksi Bambang Nursen, alhamdulillah ada yang mengkoreksi. Berarti kan namanya saya didengar. Dikatakan Pak Bambang salah, tapi cara mengkoreksi cuma lihat Google yang tidak ketemu. Tidak benar kalau di Das Kali Apostolum itu tahun 189, itu abad keempat, itu di Das Kali yang kamu baca itu bahasanya apa dulu? Lalu bacaannya cuma bahasa Inggris saja kok. Tidak semua literatur kuno juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Bahkan kalau juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris, itu yang menerbitkan gereja apa? Kalau itu gereja kira-kira setelah zamannya Martin Luther, nggak dapet itu, baru zaman VOC itu. Bener nggak? Nah, ini saya ngomong begini bukan ngomong aliran, ngomong samudra ini. Makanya kalau lihat misalnya contoh sekarang, kapan sih perayaan Dewa Matahari? Dan tepatnya tanggal berapa? Tidak pernah ada catatan sejarah sepotong pun bahwa Dewa Solis, Dewa Matahari itu lahir 25 Desember, tidak ada, cari catatannya. Kecuali ensiklopedia Americana, ensiklopedia Amerika. Kalau Anda mau tahu riwayat Bung Karno suka pecel apa suka bakso, nggak bisa lewat ensiklopedia umum. Anda pergi ke rumahnya Ibu Wardoyo di Blitar, Anda tanya di sana, ketika Bung Karno dulu datang ke Blitar, langganan pecelnya di mana? Ya saya itu menelisik Bung Karno bukannya di bawah bendera revolusi yang saya baca. Kesukaan makan beliau pun saya lanjutkan. Saya makan pecel kesukaan Bung Karno, pecel kembang turi, tidak ada di ensiklopedia umum. Kalau Anda datang ke Blitar baru Anda tahu, gitu loh.
Ini kalau Anda pecinta Soekarno, mesti Anda tahu kesukaan Bung Karno pecel kembang turi. Ayo sekarang, siapa yang punya kembang turi, bikinkan pecel. Dari Karangsari Blitar saya akan datang, saya akan ceramah tentang di bawah bendera revolusi, nanti rohnya Bung Karno langsung datang. Bulan ini bulan. Sudah saudara ya. Nah ini kita belajar itu ke akarnya, jangan hanya pada rantingnya, dahan dan ranting, tapi langsung ke pohonnya, dari pohonnya langsung ke akarnya. Kalaupun kita sudah ketemu kayunya, tidak cukup hanya kayunya, tapi lebih dalam yang paling atas dari kayu itu namanya gali. Makanya orang Jawa kalau berpikir keras, semendalam seradikal mungkin. Kalau orang Barat menyebut radikal, itu seakar-akarnya. Kalau orang Jawa, monggo dipun penggalih. Karena galihnya itu yang mau didapat. Ini bukan untuk adik mantu apa enggak ini? Ya, itu saudara-saudara. Makanya tanggal 25 bulan Kislev bertepatan dengan tanggal 25 bulan Mesir yang disebut bulan Kiyah. Nah sekarang apalagi ini bulan Kiyah. Tadi saya sampaikan, setiap peradaban besar itu menciptakan kalender. Islam peradaban besar punya kalender Hijriah. Kristen punya peradaban besar, bahkan lebih besar, karena Kristen punya kalender Yahudi yang dipakai oleh gereja di Yerusalem. Kristen punya kalender Julian ketika Kristen dari Yerusalem berkembang ke Antioquia, wilayah Roma, Yunani, pakai kalender matahari. Ketika ke Mesir, orang Mesir juga punya kalender jauh sebelum Julius Agung, jauh sebelum Kaisar Julian. Karena Julian yang merevisi kalender datang ke Mesir. Kalender itu dilanjutkan oleh gereja Ortodok Koptik yang dinamakan bukan Omariah, kalender sistem bulan, bukan Samsiah, sistem matahari, bukan lunar solar system, gabungan antara dua kalender seperti kalender Yahudi dan Tionghoa, tapi yang disebut sistem Kawakibia, sistem bintang. Karena kalender Mesir itu didasarkan atas peredaran bintang Sirius, bintang yang paling terang pada pagi hari, jumlahnya tepat, tidak ada kehabisannya. Ini lebih akurat daripada kalender Masehi. Inilah yang dipakai di Mesir. Maka ketika merayakan Natal, rayakanlah Natal dari Kristus itu tanggal 25 bulan Yahudi Kislev atau tanggal 29 bulan Mesir Kiyah. Kemudian saat Demetrius juga katakan itu abad keempat, enggak begitu. Gereja mula-mula termasuk gereja Koptik punya ini. Nah, kisah Kanisah Al-Qibtiyah ini salah satu bagian dari buku yang dikenal dengan Tarik Al-Batrikiyah. Jadi The History of the Patriarch. Itu mulai dari Rasul Markus, Ananius dan seterusnya sampai gereja modern. Dan ini catatan sampai abad kedua, ketiga, yaitu ketika patriark yang ke-11 atau ke-12 namanya Patriark Demetrius pertama. Ini bukunya. Di sini dikatakan bahwa Patriark Demetrius pada masa hidupnya pertama kali dia ditabiskan sebagai patriark atau pemimpin gereja tertinggi di wilayah Alexandria Mesir tahun 189 Masehi. Dan pada tahun pertama pengangkatannya sebagai patriark, dia merevisi kalender Paskah. Apa kalender Paskah yang mau direvisi? Gereja di Yerusalem itu kan Yahudi semua anggotanya. Otomatis kalau kalian orang Yahudi semua, kalendernya kan kalender Parisi, bener nggak? Kalender bulan tadi. Maka rayakanlah Paskah. Ya Paskahnya Yahudi. Tanggalnya kapan? 14 bulan Nisan. Bulan Nisan itu musim semi. Itu Paskah Yahudi saat bulan purnama, karena kalendernya pakai bulan. Nah sekarang gereja mula-mula sama dengan Yahudi yang lain, pergi ke Bait Allah sama dengan Yahudi yang lain, tapi imannya sudah berubah. Orang Yahudi yang lain belum percaya bahwa Mesias sudah datang, orang Kristen sudah percaya Mesias sudah datang. Anda tahu bedanya Paskah Yahudi dengan Paskah Kristen? Kalau Paskah Yahudi memecah-mecahkan roti ada, anggur ada, tapi juga ada potongan daging anak domba, sejenis salad, lalu telur. Jadi telur Paskah tidak usah dicari di kelinci Jerman, penyembahan berhala, tidak usah lah. Itu dari Yahudi.
Itu dari Yahudi Paskah itu, telur itu. Karena apa? Telur itu simbol kesuburan. Bangsa Timur Tengah itu ancaman terbesar mereka kemandulan, tidak bisa meneruskan generasi. Maka orang Yahudi jangan serupa dengan bangsa lain, dikuduskan. Kalau bangsa lain khawatir dengan kemandulan anak-anak mereka, makanya mereka menyembah Dewi Asera, Dewi kesuburan, ya kan? Simbolnya apa? Masak anak kambing bersama susu induknya. Makanya orang Yahudi kan dilarang makan itu. Jangan kamu memasak anak kambing bersama susu induknya. Itu simbol penyembahan Asera, karena khawatir kalau rahimnya mandul. Orang Yahudi dijamin Tuhan, kamu umat pilihan, kamu tetap akan subur buah rahim anak-anakmu. Makanya jangan serupa dengan mereka. Ayat itu berlaku hanya untuk orang Yahudi. Ya kalau Anda orang Jawa, apa urusannya anak kambing dengan susu induknya? Enak itu, tidak ada urusannya dengan Yahudi. Ini simbol, sama dengan Anda memasang bambu runcing. Anda pasang di Los Angeles, nggak ada orang tahu apa itu. Benda lancip ditaruh di sini, itu membahayakan umum. Harus ditangkap itu yang pasang itu. Balik kalau di sini, itu simbol perjuangan bangsa kita. Melawan bom, melawan granat, hanya satu bambu diruncingi, berani maju. Spirit itu yang kamu lanjutkan. Makanya orang Yahudi juga dikasih simbol. Jangan kamu makan daging disendi pangkal paha. Itu mirip dengan bambu runcing. Dulu Yakub nenek moyang kita bergulat bersama malaikat Tuhan menjelang fajar. Dia merebut berkat itu sampai kakinya dipukul, ya kan? Karena setiap kali kamu memakan daging di sendi pangkal paha, ingat kisah kakek moyang kita Yakub. Lo kakek moyangmu itu suruh menggolato, tidak pernah dipukul kakinya. Kenapa kita meniru-niru Yahudi? Cara membaca kitab itu kontekstual, jangan dipukul rata seperti itu. Tanya orang Yahudi kalau soal halal haram, jangan tanya kepada GKJW, jangan tangannya kepada Katolik, jangan tanya kepada Advent. Jangan tanya kepada Advent kan baru muncul kapan itu. Tanya kepada Yahudi langsung. Apakah babi boleh dimakan oleh orang Cina? Boleh, kata orang Yahudi. Hukum itu hukum khusus hanya untuk Israel. Maka kalau di Penilan ada ternak babi, Pak Teguh, lanjutkan. Begitu mestinya. Ya, jangan ikut-ikut hukumnya orang. Ini penipuan, bro. Penipuan sejak dulu babi nggak diharamkan. Jangan pula nanti anggota DPR yang datang ke sini. Makanya kalau Mas Andreas saya rekomendasi. Yang lain mengatakan jadikan penipuan kota halal. Ini kotanya siapa ini? Jangan jadikan Bali kota haram. Ini haram bagi siapa? Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Ini bedanya kalau Pak Bambang ngaji ya. Ada hukum, ada budaya, ada sejarah. Orang mengenal kitab tok itu loh. Karena hidup itu harus holistik. Ya, kembali ke tadi perayaan Paskah. Maka roti dipecah-pecahkan. Apa yang dikatakan oleh pemimpin perjamuan itu? Inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Mana kopinya? Benar tidak? Ini kode keras ini, ya? Pak Teguh ini itu kode keras ini. Itu diucapkan dalam bahasa Aramaik. Halakna anniya bi'akalu afaktana bi'ar'a Misraim. Bi'ar'a Misraim. Inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita bi'ar'a Misraim, di tanah Mesir. Kira-kira Petrus orang Yahudi enggak? Yahudi. Andreas Yahudi. Markus Yahudi diaspora. Lukas Yahudi diaspora. Yahudi yang pendatang, makanya berbahasa Yunani. Mau baca di Kisah Rasul 6 ayat 1. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Ibrani itu anggota jemaat mula-mula. Jangan kemudian kita kagetkan, Kristen Yesus orang Yahudi, kok Injilnya bahasa Yunani? Itu mainnya kurang jauh, rata udelan nado. Di Israel abad pertama bahasa Yunani termasuk bahasa yang dipakai oleh jemaat mula-mula. Makanya bukan hanya Maranatha bahasa Aram, ya, Haleluya bahasa Ibrani, tapi juga Kyrie eleison, Tuhan datanglah, Kyrie eleison Yunani, tapi juga Latin Gloria in excelsis Deo.
Gereja mewarisi keragaman budaya dan bahasa karena Yesus berkarya di Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Jangan disamakan dengan yang lain yang hanya mewarisi satu bahasa, satu sistem kalender, satu kebudayaan. Kita ini multi etnik, multi budaya, multi bahasa, multi kalender. Makanya jadi Kristen itu lek ora pinter tenan tanggung, saudara-saudara. Tenang itu, tapi kalau memang tidak terlalu pinter, rasa neko-neko lah udah. Nurut alur saja. Ini saya bukan tidak boleh belajar. Kalau belajar datang terus kalau ada acara-acara ngaji Kiai Tosari, ya kan? Maka dikatakan kalau Petrus misalnya mimpin ibadah keluarga, perayaan Paskah, saudaranya yang lain Yahudi semua. Masa dia mengatakan kalau dia sampaikan inilah roti sengsara Yahudi, itu memang Paskah kebangsaan kita. Tapi masa kita lupa pada junjungan agung kita Yesus Kristus? Sebelum dia ke Taman Getsemani, apa yang dilakukan? Memecah-mecahkan roti, memberkati dan mengatakan apa? Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Sekarang bayangkan, kalau orang Kristen Yahudi di abad pertama di rumah tangga masing-masing merayakan Paskah, mestinya bunyi ritualnya, inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Langsung dia ganti, inilah tubuh Yesus yang dilempari batu. Benar tidak? Makanya dalam Kisah Rasul dicatat, sejak saat itu para murid itu bertekun di Bait Allah. Bait Allah itu bait suci di Yerusalem, tetap seperti Yahudi yang lain, tapi memecah-mecahkan roti di rumah mereka masing-masing. Memecah-mecahkan roti itu bukan roti boy, bukan. Itu Ekaristi, itu bujono suci. Itulah di rumah mereka masing-masing. Dan harinya bukan lagi Sabat. Sabat itu ketika dia kumpul dengan Yahudi yang lain. Harinya, hari pertama tiap-tiap minggu ketika kami memecah-mecahkan roti. Masa transisi ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, makanya kemudian tanggalnya disesuaikan oleh Demetrius. Dia mengatakan begini, Paskah kita adalah Paskah anak domba Allah, tidak lagi Paskah keluaran dari tanah Mesir. Itu Paskah kebangsaanmu, itu Paskah kebangsaan Yahudi. Kita ini orang-orang yang ikut Yesus, Paskah kita tidak harus 14 bulan Nisan purnama. Kalaupun kita pakai 14 bulan Nisan, tapi tidak usah jatuh ke purnama atau tidak purnama. Yang penting hari Minggu. Lah padahal 14 bulan Nisan tidak selalu jatuh hari Minggu. Padahal kebangkitan Yesus itu hari Minggu. Akibatnya Demetriuslah orang yang pertama mengatakan rayakan Paskah dalam tetapan gerejawi. Sebelumnya sudah ada di Asia Kecil, di Roma, sudah menjadi perdebatan. Tapi pertama kali ditetapkan dalam dokumen ini, itu di Alexandria. Rayakan Paskah setiap hari Minggu, terlepas dari jatuhnya bulan purnama atau bukan bulan purnama. Paskah kita kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Ini di Alexandria. Pada waktu Demetrius datang, makanya kalau membaca sejarah gereja bukan hanya menurut Origenes, menurut Clement, menurut ini enggak, itu dibaca secara lengkap. Ketika Demetrius menjadi patriark di Alexandria, Julius Africanus datang dari Libya. Dia menjadi sejarawan gereja, lahir tahun 160 Masehi, datang ke Mesir kira-kira tahun 215 Masehi. Dia sudah mengatakan Julius Africanus bahwa Natal itu 25 Desember, konversi dari tanggal Yahudi 25 bulan Kislev atau 25 bulan Mesirkia. Julius Africanus. Pada zaman yang sama, Hippolytus dari Roma. Hippolytus ini siapa? Hippolytus ini muridnya Santo Irenaeus. Irenaeus ini siapa? Muridnya Polikarpus. Polikarpus ini siapa? Muridnya Yohanes. Jadi ini cucu rohaninya Yohanes yang mengatakan ini. Kapan Yesus dilahirkan? Dia mengatakan Egenito Proocto Kalandon Januarion. Yesus dilahirkan 8 hari sebelum Januari. Artinya apa? 25 Desember. Kenapa Hippolytus mengatakan sebelum Januari? Karena 1 Januari itu tidak lagi menjadi perayaan Dewa Janus,
Tapi karena kalender itu sudah dipakai di gereja, sistem yang dipakai bukan dewannya yang diambil alih. Sistem peredaran kalender itu yang dipakai itu menjadi hari kitangnya Yesus Kristus, hari sunatnya Yesus Kristus. Makanya di gereja ortodoks sampai sekarang diperingati kitang Sayyidna Masih sampai hari ini. Jadi clear ya, 1 Januari nggak ada kaitannya dengan Dewa Janus, sekalipun namanya Janus. Jadi Janus itu dulu, kalau ada penyanyi nyanyi lagu Januari, Januari yang indah, yang dibayangkan kekasihnya, bukan Dewa Janus. Masa gini nggak bisa membedakan? Yang namanya bahasa itu selalu saling memakai satu dengan yang lain. Kita marah dengan agama lain karena nggak cocok dengan iman kita, tapi kita masih pinjem bahasanya, pinjem kalendernya. Itu nggak fair menurut saya. Saya mengatakan yang aneh-aneh tentang agama lain. Jadi katakan, oh ini Pak, ini Hindu, ini Buddha. Terus kalau Hindu, kalau Buddha, terus biar penyapu. Oh bahasa kita aja pinjem. Lah kamu nyanyi itu lagu itu. Kemuliaan bagi manusia yang berkenan kepadanya. Manusia itu bahasa apa coba? Cari di Alkitab ada kata manusia. Alkitab bahasa Ibrani ada kata manusia. Bahasa aslinya anthropos, bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya ya is untuk laki-laki, isa untuk perempuan, nggak ada kata manusia. Manusia itu pinjaman dari Hindu. Manu itu sang yang Manu, makanya Manawa Dharma Sastra. Dharma itu apa namanya agama, sastra itu hukum, Manawa bagi begawan Manu. Jadi Adam yang diciptakan Sang Hyang Widi itu namanya Manu, pasangannya namanya Satarupa. Manu dan Satarupa jadi manusia. Irama pun ikut-ikut. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Benar ya? Lento juga kita ini. Makanya marilah kita bertindak fair. Jangan kemudian membayangkan agama lain itu jadi musuh, agama lain itu jadi saingan. Terus kemudian harus kita bentur-benturkan, itu nggak cocok dengan spirit Bung Karno, nggak cocok dengan spirit Bhinneka Tunggal Ika. Itu teman satu peziarahan, bukan saingan, bukan lawan kita. Ya lawan kita itu setan, bukan manusia, bukan manusia yang lain ya. Itu awalnya kalender Paskah ini. Julius Africanus datang ke Alexandria tahun 215. Nah orang sekarang kalau ngutip Bapak gereja itu sembrono sekali. Dia mengutip menurut Clement dari Alexandria. Bayangan saya gue roh Clement sekondi, roh lu maju ke Google, ya kan? Clement itu coba di sini namanya tercatat, prestasinya apa, buku yang ditulisnya apa saja clear. Clement itu pernah diangkat oleh Demetrius ini yang menentukan pasal 18, salah satunya tadi kalender Natal tadi, diangkat jadi kepala sekolah teologi di Alexandria ketika Origenes diizinkan untuk misi keluar. Ini ternyata 25 Desember itu dihitung oleh bidat. Oh ngerti-ngerti oh. Origenes itu pernah diekskomunikasi oleh Demetrius karena apa? Karena ajarannya dianggap menyimpang. Jadi kita membacanya secara utuh, tapi penetapan kalender ini clear. Terus kemudian ada teori, katanya menurut Clement dari Roma, Natal itu tanggal 18 November, yang lain 6 Januari, yang lain bulan April tanggal 19 misalnya. Itu pendapat-pendapat orang pada zaman Clement yang kemudian disampaikan. Terus yang kedua, kalender yang dipakai kita juga nggak tahu. Ketika Clement ngomong tentang Mesir, kalendernya bukan kalender Roma, kalender peredaran bintang Sirius tadi. Makanya perlu konversi kalender dulu. Pokoknya angel-angel. Intinya gitu loh. Tapi yang jelas bisa dijelaskan kalau Anda membaca tulisan saya. Dan itu perlu 1 semester sendiri. Kalau ke mata kuliah kalender gerejawi misalnya. Ya loh? Nah itu kemudian apa dampaknya? Dampaknya begini. Roma masih tetap setia kepada kalender Yahudi. Makanya karena kita ini cangkokannya Yahudi, makanya kita harus tetap merayakan Paskah. Disesuaikan antara kalender Yahudi dan hari Minggu tadi. Akibatnya geser sehari. Lama-lama menumpuk. Ketika tahun 1582 terjadi kekacauan kalender kembali. Ayo ngopi dulu, silakan.
Tidak angin soalnya. Biasa kopi. Ya. Biasanya kalau minum kopi mata langsung terang. Saya buktikan dulu ya. Oh mantap, sudah terang lah. Bacaan Pak gak enak. Bagian pengendang itu nanti itu belakangan. Akibatnya tahun 1582 pada kalender itu terjadi kekacauan. Paus Gregorius kemudian menetapkan, ini kalender kita ini geser terus, ini gimana ini? Maka Anda lihat di Google masing-masing sekarang. Oktober 1582. Dari bulan Oktober tanggal 4 langsung lompat tanggal 15. Tidak ada tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tidak ada. Buktikan. Itulah yang menyebabkan perbedaan kalender antara perayaan gereja barat dan perayaan gereja timur. Karena gereja timur masih memakai kalender Julian tadi. Kalender barat direvisi dengan kalender Gregorian. Akibatnya tahun 1582 bulan Desember tanggal 15 kalender aslinya di Roma akhirnya dari tanggal 25. Lah yang menginternasional kalender Gregorian yang kita pakai sekarang. Makanya tanggal 15 Desember di Roma sudah 25 Desember, di timur masih 15, butuh 2 minggu lagi sampai 6 Januari baru tiba 25 Desember. Akibatnya Natal gereja timur 6 Januari itu bukan Epifania, bukan. Epifania itu lain lagi, itu 25 Desember versi kalender lama. Nah sekarang muncul loh, ini sudah menjadi kajian komunitas kita ISCS kira-kira 6 tahun lalu. Ini moderatornya Pak Krista itu di gereja GPIB waktu itu adanya. Itu masih kita kaji, tapi sekarang baru heboh beberapa bulan lalu. Ternyata ada hari hilang pada bulan Oktober 1582, telat. Itu kader-kader kita sudah 6 tahun yang lalu jadi perbincangan, tapi karena kita ini selalu kalah viral dengan yang baru-baru itu. Karena itu sejak pandemi kemarin saya bikin YouTube supaya kita tidak kalah dalam mensosialisasikan gagasan-gagasan kita. Itu pun karena kecelakaan yang berhadiah, karena nama saya dipotong-potong, dibenturkan dengan agama lain, seolah-olah saya anti-Islam, saya dibenturkan dengan Islam. Saya ini dialog damai, diundang dengan segala kehormatan itu. Pasang spanduk mulai pasar Salatiga sana, selamat datang Pak Bambang Nursena di IAIN IAIN Salatiga. Itu judulnya apa ini? Problematika Injil Barnabas. Itu seminar nasional dengan lintas agama. Narasumbernya bukan hanya saya, tapi dari kalangan IAIN juga ada. Kok kemudian ditemui channel YouTube, ya ini YouTuber Kristen juga ini kelakuannya ini. Kemudian ceramah saya dipotong, dikasih judul Bambang Nursena membungkam mulut Profesor IAIN. Itu kan kejam sekali bahasanya itu. Sejak kapan saya membungkam? Tidak ada lah kata-kata itu, kata primitif itu. Membungkam, membongkar, boleh pakai bahasa yang lebih santun gitu loh. Ya toh? Itu akibatnya maka saya ditelepon sama Pak Komarudin Hidayat. Mas, ini ada laporan kok, namamu sekarang banyak diseret ke perdebatan agama, ini bagaimana? Itu bukan dari saya Pak. Saya tidak pernah punya channel YouTube. Terus saya minta tolong murid saya di Jakarta waktu pandemi itu. Ya itu bisa Pak, maka sekarang harus bikin channel sendiri supaya bisa komplain ke YouTube. Caranya bagaimana Mas? Maka dipandu lewat Zoom itu. Ini caranya bikin, akhirnya muncullah YouTube Bambang Nursena Center itu. Saya itu tidak pernah punya cita-cita jadi YouTuber. Saya itu bukan golongan milenial, saya golongan kolonial ini. Tapi akibatnya apa? Karena ini kebutuhan yang tak terelakkan, supaya kita terus berwacana di ruang publik. Akhirnya jadi nggak sampai 1 tahun itu jadi 100.000 subscribe-nya. Sekarang sudah 351 kalau nggak salah, tapi kan tidak terlalu aktif ya. Jadi artinya gini, manfaatkan teknologi komunikasi era 4 ini dengan tanggung jawab. Yaitu saya kira perbedaan sistem kalender yang saya sampaikan, semoga bisa menginspirasi kita untuk melanjutkan pada kajian-kajian yang lebih